nilai seni yang susah ya menjelaskannya ya. Jadi memang maksudnya bukan pasaran itu, tapi juga bukan limited. Corak khas, saya pikir kok corak khas saja ya. Inset menjawab keinginan mereka untuk menjual barang jangan limited edition, tapi mempunyai corak khas. Corak khas. Corak khas itu misalnya ya Banyumasan, Solo, Laweyan, Taman Sari, begitu maksudnya. Ya, Puji Lestari begitu bisa mendengarkan penjelasan saya. Halo, mungkin juga mahasiswa yang lain. Jadi yang dimaksud limited edition itu adalah corak yang khas, ya, punya brand sendiri, gitu. Tapi bukan limited edition yang nantinya jumlahnya terbatas. Saya tidak akan membuat dua, hanya satu, jangan. Ya, limited edition tetap dalam corak yang khas. Baik, ini juga sama ya. Puji Lestari, halo, sebentar, halo, bisa nyala mic-nya? Iya, Pak. Ya? Iya. Nah, di atas tadi katanya handmade, lukisan ya, betul ya? Iya, Pak, handmade, Pak. Tapi di sini kok menjadi kaos dan tas sablon ya? Nah, saya semalam membaca ini juga bertolak belakang. Apakah mau handmade atau sablon? Kalau handmade itu berarti manual, kalau sablon itu berarti sudah printing. Ini sesuatu yang berbeda loh. Kalau handmade itu terlimited, oke, tapi kalau kaos dan tas sablon itu nggak limited. Nah, ini perlu diperbaiki ya. Jadi nanti kalau ini ikut program PMB betulan, proposalnya dibaca panitia langsung, wah ini nggak lolos. Kenapa? Karena tidak ada sinkron antara prolog dan isinya, ya. Antara ringkasan dan latar belakangnya. Jadi untuk semua saja, bagi yang sudah mengumpulkan dan merasa itu belum betul, dikirim kembali dengan judul revisi ya, atau perbaikan, supaya saya tidak perlu menilai kalau ini memang itu diperbaiki. Jadi ini kan belum sinkron, belum nyambung antara tadi katanya handmade ya, drawing lukisan, sekarang tiba-tiba menjadi sablon gitu. Baik, ini saya pikir ini kembali lagi ke tas lukis yang dibuat secara handmade ya. Jadi kalau wirausaha itu memang tidak tidak seperti itu ya, harus massal. Ya, apakah juga menggunakan tangan kuas dan cat ini nantinya juga akan membuka peluang usaha, kita belum tahu. Bagaimana strategi marketing produk lukis Joy Set? Nah, Mbak Puji, ini juga kembali lagi ya, untuk semua saja rumusan masalah ini bertolak belakang lagi. Bagaimana strategi marketing produk lukis? Kok tiba-tiba produk lukis, bukan produk kaos dan tote bag, langsung aja produk kaos dan tote bag Joy Set agar bisa bersaing dengan produk sablon. Aduh, ini kalimatnya balik-balik lagi. Oh, ini membingungkan ya. Kaos dan sablon ini menjadi ini. Baik, ini mungkin jangan, kita tidak mungkin ya bersaing dengan produk sablon, tetap tidak mungkin ya. Sebaiknya kalau ingin bersaing ya bersaing dengan kelas sejenis. Bagaimana strategi marketing produk kaos dan tote bag Joy Inset agar bisa bersaing dengan produk handmade, produk kaos sejenis misalnya, begitu ya. Jadi jangan dengan produk sablon, nggak akan mengejar ya. Bagaimana membuat dengan produk ini dapat bersaing dengan produk sablon? Jangan, nggak mungkin. Produk lukis Joinset dapat bersaing dengan produk, nggak mungkin, kalah. Ya, produk lukismu satu, kemudian dibeli orang Bandung, dijual di sana dengan produk sablon. Kita bisa apa coba? Kalah. Jadi kalau memang mau bersaing ya sesama kelasnya yang sama. Tujuannya saya pikir menjawab rumusan masalah, jadi bukan untuk persaingan pasar dengan produk sablon ya. Kita nggak mungkin ya. Para pelukis sendiri pun ya di luar kaos, para pelukis tidak mungkin bersaing dengan desainer grafis ya, nggak mungkin. Itu salah satu contohnya. Baik ya, saya terbatas waktunya karena setelah ini harus mengisi kelas Pak Alewahana. Jadi yang belum nanti saya review, saya jawab satu-satu pakai email ya. Ini memang tugas dosen itu sebetulnya berat ya. Kayaknya kelas online cuma omong doang, tapi di belakangnya itu menyeleksi kewirausahaan itu saya 3 kelas ya, DKV,
DKV aja 2 kelas, ini ya enggak masalah, ini menjadi tanggung jawab saya, nanti saya kritik satu-satu. Ini sebetulnya ada materi ya membahas tentang USP, mungkin tidak ada salahnya kalau saya sampaikan sedikit ya. Unique Selling Proposition, ya ini proyek proposal, sering dikenal dengan istilah USP. Nah, ini semuanya penting ini untuk proposal perusahaan. Setiap bisnis harus memiliki USP, Unique Selling Proposition ya, atau preposition sama, propose di depan, kalau preposition itu berarti awalan. Dikenal dengan Unique Selling Point, adalah hal yang membedakan produk Anda atau jasa Anda dengan kompetitor. Nah, ini ingat semuanya. Yang custom helm, yang tote bag, yang sebagainya itu, kompetitor yang dimaksud kompetitor adalah kompetitor sejenis. Ya, jadi jangan dengan kompetitor dengan teknik atau metode yang lain, pasti kita akan kalah. Perlunya positioning unik, berbeda dengan yang lain. Saya kira semua sudah unik ya. Selling, membujuk untuk membeli itu nanti akhir. Proposal, usulan tawaran, proposition kita apa sih? Tadi yang sudah kita baca adalah proposition ya, proposal, propose, khusus menyusun. Tetapi sayangnya proposal kita belum membahas dengan baik. Timeline, rencana yang terprogram. Kalau kita menjual helm custom, kita menyebutnya helm custom ya, oke deh, helm custom, tapi sebetulnya itu massal ya. Apakah kita bisa continue, ya kan? Jangan-jangan sampai kehabisan ide, ya kan? Jangan-jangan tidak ada customer yang datang, gitu kan? Nah, kita bangkrut, ya, nggak balik modal. Dengan juga yang kaos dan tote bag. Kalau kita handmade, berapa lama kita bisa menyelesaikan? Sehingga pasar kita mungkin nggak disabet orang lain, karena mereka punya tenaga kerja yang banyak, gitu kan? Desain kita oke, ya. Tapi ketika dalam satu hari kedatangan 10 orang yang mau pesan kaos handmade, tenaga kita terbatas. Bagaimana dengan timeline program-program kita? Belum lagi kita mau memasarkan, ya. Kita kalah dengan yang industrial, kita kalah dengan yang massal. Jadi ini perlunya positioning itu di situ ada 1, 2, 3, 4. Ini materi ini nanti akan saya bagikan di grup ya. Ini dibaca dulu. Tanpa unique value proposition, nah sekarang menawarkan value. Value-nya apa? Keuntungan apa yang mau ditawarkan? Perusahaan Anda ada dalam suatu bahaya di mana Anda akan tenggelam di tengah-tengah lautan persaingan bisnis yang ketat. Nah, persaingan bisnis yang ketat itu kalau tadi kaos sablon dengan kaos handmade itu sudah tidak sehat. Apalagi ya di antara kita sendiri, itu kan. Jadi value apa yang ditawarkan? Corak khas apa? Ya, itu yang mungkin secara massal bisa ditawarkan. USP adalah salah satu hal yang harus dibuat oleh setiap brand agar produk terlihat lebih menarik dari kompetitor. Bukan semua, sebagian besar tadi belum menunjukkan brandnya apa, kecuali yang EcoBag tadi, sama Joy Inset, itu saja kayaknya. Yang punya brand baru itu. Ya, di bawah brandnya juga harus disebut ya. Joy Inset, tas dan kaos sablon, tas dan kaos handmade misalnya, tas dan kaos custom misalnya, ya. Jadi brandnya harus ada supaya tidak diklaim dibeli untuk brand merek lain. Banyak pengusaha di Indonesia ini membeli barang-barang mainan anak-anak ya tanpa merek, dari kayu, dari bambu dan sebagainya. Kemudian oleh mereka diborong, dibeli label, diberi merek, kemudian dijual di Sogo. Wah, Sogo itu toko bergengsi ya di Jakarta ya, atau Sarinah. Ya kan? Nah, berarti dia menang dengan brandnya, padahal dia tidak memproduksi, hanya memiliki brand saja sudah bisa menjadi wirausaha. Itu kan contohnya seperti itu. Ya, jadi saya kira semua harus mempersiapkan brand, dan brandnya kalau bisa yang mudah dieja. Ya, yang mudah dieja dan singkatan boleh, tapi yang mudah dieja dan mudah diingat. Syukur lokal color. Ya kan? Nah, ini preferennya, pilihannya ya, ada market memberikan keuntungan, budgetnya, harganya, kemudian reach ya, yang mau dijangkau seluruh dunia, itu apa populer, ya kan? Kita tahu tas rajut, ada dowel, ada gendis, ada apa lagi, ya kan? Orang kalau mau tanya tas rajut di mana, hanya nyebut 2 itu, dowel, ya itu. Kenapa? Populer, ya kan? Itu. Nah, ini yang apa? Yang perlu kita paham. Decision-nya akhirnya apa? Harga akan sangat mempengaruhi konsumen, ya, selain spesifik produk inventory dan kebutuhan barang atau jasa yang ditawarkan.
Harus ada studi awal, konsumennya siapa, ya, habitusnya, ya. Kalau tadi custom mungkin para pengelana jalanan, ya, para apa, para touring motor cycle misalnya, ya, kalau helm ya. Konsumennya umum, apa yang konsumen inginkan. Mereka pengen yang custom, yang coraknya lokal. Kepuasan terhadap produknya bagaimana, awet, ya kan. Kompetitor sejenis bagaimana. Nah ini yang penting adalah kompetitor sejenis. Ya. Kalau dia sudah membuat gaya kota gede, ya kita jangan kota gedean, ya kan. Kota baru mungkin gitu ya. Jadi jangan sama-sama itu. Oh ya, Anda sudah baca Google belum? Kalau bisnis pariwisata di Jogja ini digoblok-goblokan orang banyak oleh netizen ya. Kenapa? Menawarkan Jogja suasana Bali, Jogja suasana Ubud, Jogja suasana Korea, itu goblok gitu ya. Jangan seperti itu. Jogja ya jual Jogja, kopi klotok itu bagus, ya, kopi bukan luwak itu bagus, tapi jangan menawarkan cappuccino di Jogja, itu nggak lucu. Nah sama, Anda kalau menjual nanti USP-nya USP lokal, jangan menjual Thailand itu kan. Nah, Thailand rasa Jogja jangan. Jadi studi awalnya harus ke sana. Jadi USP adalah landasan dasar merancang usaha. Oke, dari saya mungkin itu dulu. Mohon maaf tidak semua bisa saya komentari ya. Waduh, ini ada yang baru masuk. Oke. Baik, saya kira dari saya itu cukup dulu. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa memberikan pemahaman yang lebih luas kepada para mahasiswa. Proposal yang belum bagus ya diperbaiki. Nanti materi ini akan saya upload lewat grup ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada? Cukup jelas atau cukup pusing atau sudah pening? Pak, ternyata wirausaha itu sulit-sulit ya. Apalagi merawat ya, melahirkan brand itu bagus, cepat, tapi merawatnya yang sulit. Nah, ini tantangan untuk Anda. Anda pelajari proposal PMB ya, kalau lolos 150 juta di tangan itu ya. Kalau mau ikut silakan konsultasi ke saya. Di KRIA juga banyak dosen-dosen kewirausahaan ya. Ada Bu A, ada Bu Dwita, ada uh, Bu Ira, ya, ada Bu Janjang, banyak pelaku usaha di KRIA itu. Desain produk juga ada Pak Nur Jayadi, bisa ya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya tutup. Pak mau tanya yang tadi proposal apa tuh Pak? PMB. PMB, ya kenapa? Ya. Itu apa namanya? Anggotanya nanti dari isi semua atau ada yang dari luar kota gitu? Apa dari luar kampus gitu misal? Sebaiknya dari dalam Oh, dari kampus dalam supaya kampus. izinnya mudah. Anda boleh lintas prodi kok dan tidak harus linear. Misalnya desain produk bikin KRIA, yang KRIA bikin desain produk atau sebaliknya nggak masalah. Nanti dibaca lagi, sudah punya toh PowerPoint-nya PMB? Oh sudah Pak. Sampai Oktober itu, silakan nanti dipelajari. Oke Pak. Saya mau absen ya. Saya mau absen. Ya, mohon kamera dinyalakan karena saya harus lapor ke Akmawa kalau saya sudah melakukan kelas online, bukan kelas offline di kampus. Ayo, cepat. Saya 9:30 ngajar ahli wahana ini. Wah, waktunya buru-buru ini ahli wahana ini 3 kelas ya. Dari seni murni, dari grafis. Pokoknya Pak Baskoro ini heboh ya, dosen heboh nih, semua mata kuliah diambil. Ayo, Ellen, Puji, Arta, Milia, Devinta, Wanda. Ayo nyalakan kameranya. Ayo webcam on. Ayo kamera. Ayo dong, cepet dong. Claudia, Balkis, Dionysius, Kadek. Ayo. Waktu saya terbatas. Tolong. Kamera. Wah, ternyata ini mahasiswa ini sesulit anak saya. Anak saya ini kalau kuliah online juga begini nih kayaknya. Oke deh, saya nyerah. Pokoknya terserah ya. Ini mau saya screenshot yang nyerahkan wajah, silakan, yang nggak nyerahkan wajah ya. Nanti kalau di data Akmawa
Saya sudah mengingatkan. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Ya Allah, kameranya silakan. Silakan kamera sudah telat. Maaf Pak, izin bertanya. Ya, Kalau misalnya materi apa, yang dibahas di proposalnya itu mirip sama punya teman yang dibahas tadi, itu perlu ganti nggak ya Pak? enggak. Sama pengen tahu Anda bisa mengatasinya seperti apa. Kalau itu dianggap pesaing kompetitor yang potensial, nggak apa-apa, sama nggak apa-apa. Oh, nanti outputnya beda kok. Itu ya. Ya siap Pak, terima kasih. Ya, saya akhiri ya, Lip ya. Ya Pak.